Shalom, puji nama Tuhan, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi kembali dengan saya pada renungan hari ini. Renungan hari ini yang akan kami renungkan bersama-sama, yaitu dengan tema tak masuk akal. Sekali lagi, renungan kita pada kesempatan hari ini, yaitu tak masuk akal. Kenapa sampai tema renungan kita yang saya angkat berjudul tak masuk akal? Mari saya mengajak kita bersama-sama belajar dan merenungkan bersama-sama. Kita bisa baca di dalam Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul 5 ayatnya yang ke-23. Kisah Para Rasul 5 ayatnya yang ke-23 di situ berkata, "Kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya." Puji nama Tuhan. Dari pembacaan firman Tuhan ini, kita telah membaca, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan menciptakan manusia dengan suatu yang sangat spesial dan berbeda dari ciptaan-ciptaannya yang lain, karena manusia dilengkapi dengan akal dan pikiran. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sayangnya dalam menjalani hidup ini manusia lebih sering mengandalkan akalnya sendiri daripada hidup mengandalkan Tuhan. Ini yang sering terjadi di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita lebih memilih untuk menggunakan akal kita, sedangkan kita secara pribadi tidak mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Celah ini dimanfaatkan iblis untuk menanamkan benih keraguan, benih kebimbangan, dan benih ketidakpercayaan, sehingga manusia tidak lagi sepenuhnya percaya akan kuasa Tuhan. Jadi celah ini yang digunakan si iblis untuk membuat manusia tidak percaya diri dengan kuasa Tuhan, karena dia selalu mengandalkan akalnya. Firman Tuhan di hari ini mengajar kita untuk selalu mengandalkan Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana umat ciptaannya, kita harus menyadari bahwa akal kita ini sangatlah terbatas. Dengan akal itu kita tidak mampu menjangkau dan menyelami kebesaran kuasa Tuhan, kasih-Nya, karyanya, kekuatannya, dan pekerjaan-pekerjaannya. Dengan akal kita sendiri, kita tidak bisa mengalami atau tidak bisa menjangkau dan menyelami kebesaran kuasa Tuhan dan kasih-Nya, karyanya, kekuatannya, dan pekerjaan-pekerjaannya. Puji nama Tuhan. Kita bisa baca bersama-sama di dalam Perjanjian Lama, Yesaya 55 ayatnya yang ke-9 di situ berkata, "Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu." Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu jangan sekali-kali menempatkan firman Tuhan di bawah akal kita. Jangan sekali-kali menempatkan firman Tuhan di bawah akal kita. Tetapkanlah firman Tuhan itu
di atas akal kita. Jadi firman Tuhan yang kita harus utamakan dari akal pikiran kita. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam menghadapi masalah seberat apapun, tak perlu kita mereka-reka jalan, tak perlu kita takut dan stres. Jadi dalam menghadapi masalah tidak perlu kita mereka-rekakan jalan dan tidak perlu kita stres. Serahkanlah semuanya kepada Tuhan karena Dia selalu punya cara untuk menolong kita dan caranya penuh keajaiban. Tuhan selalu mempunyai cara untuk menolong kita. Kita bisa baca di dalam 1 Korintus 2 ayatnya yang ke-9. Di situ berkata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi semua itu disediakan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika dihadapkan pada hal-hal yang tak masuk akal, seharusnya kita terdorong untuk semakin melekat kepada Tuhan dan mengandalkannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan kita adalah ahli dalam hal mengerjakan hal-hal yang tidak masuk akal. Tuhan kita adalah ahli dalam hal mengerjakan hal-hal yang tidak masuk akal. Puji nama Tuhan, demikian renungan kebenaran firman Tuhan kita pada kesempatan kali ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu senantiasa dapat memberkati kita dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari saya mengajak kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Bapa di surga buat kebenaran firman-Mu yang terus Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami Tuhan. Hamba-Mu secara khusus berdoa buat mereka yang sakit penyakit, yang kena sakit penyakit Tuhan. Engkau jamah dengan darah anak domba Allah. Darah yang menyembuhkan. Darah-Mu yang telah mengalahkan segala kutuk dosa dan juga segala sakit penyakit pada waktu pengorbanan-Mu di kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami Tuhan, ajarlah kami untuk selalu mengandalkan Engkau dalam segala hal Tuhan. Dan ajarlah kami untuk menaruh akal pikiran kita di bawah firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan menjadi utama di dalam kehidupan kita. Hanya di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Demikian renungan kita pada kesempatan kali ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.